Udah ya, kita mulai. Mulai jam 9 loh, sudah tap nih. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Oke, mana nih suaranya? Boleh dibuka dulu dong sebentar. Selamat pagi adik semua. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Ya, selamat pagi. Boleh ditutup lagi ya, Kak? Akhirnya boleh ditutup lagi. Selamat pagi. Oke. Adik-adik, Kak Mulyadi mau tanya nih. Siapa yang hari ini suka cita angkat tangan? Wih, hebat ya, hebat. Semuanya suka cita. Siapa yang hari ini, ada satu pertanyaan lagi. Yang hari ini bersedih? Bersedih deh. Ada? Oh, ada juga yang bersedih ya. Kenapa? Sudah sarapan? Sudah ya, ada yang minum susu, ada yang makan roti, ada yang makan nasi. Oh, hebat semua. Good ya. Adik-adik, kadang-kadang ya, ini kadang-kadang ya, apa yang kita lakukan itu tidak sesuai yang kita harapkan adik-adik. Tapi adik-adik, kita harus tetap bersukacita. Oke? Kita akan memuji Tuhan. Allah itu baik. Baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, Tapi kebawaannya sudah teringin, menyatakan kebaikan, Nih, HP Papa bawaan, Li. kebaikannya HP Papa mana? padaku, kasih setianya Ngarep ndi? tak pernah Rano. berubah, Loh, mang wis sak gandeng. sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa.
benar sekali ya adik-adik ya. Yesus kita memang luar biasa, hebat. Jadi adik-adik, tidak ada alasan kita bersedih ya. Yesus itu menggandeng kita adik-adik. Dia hanya sejauh doa. Tuhan tolong saya. Tuhan saya lagi bersedih. Loh, adik-adik seperti itu Tuhan kita. Sebelum kita lanjutkan pujian kita, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih hari ini Tuhan sudah berkati, kasih kesempatan untuk boleh beribadah melalui Zoom. Tuhan berikan kekuatan juga untuk seluruh kru yang boleh mendukung untuk kebaktian Zoom ini. Dan juga pakai Kak Mulyadi menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kayak mulut, lidah, telinga, tangan, kaki, hati kami. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, tadi sudah dikatakan ya bahwa tidak ada alasan untuk kita bersedih loh. Sebab dimanapun kita berada, Tuhan tuh ada. Tuhan menyertai kita. Baik waktu kita duduk, waktu kita berjalan, waktu kita berlari, waktu kita makan, waktu kita bekerja, sekolah, kemana aja Tuhan itu selalu menyertai kita. Oke adik-adik, dimanapun kita harus sukacita dan senang. Kita akan pujikan pujian selanjutnya dengan duduk senang, berjalan senang. Oke, bisa semua ya? Hey, adik-adik. Adik-adik, dimanapun kita juga senang ya, dimanapun kita berada, patut menunjukkan sukacita karena ada Tuhan. Jadi adik-adik, kita ada ini punya tujuan mulia. Supaya apa? Bersama-sama Yesus kita lakukan bersama. Kita lakukan perkara yang besar. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, wajib adik-adik sebagai orang Kristen mencerminkan itu apa? Harus sama seperti Tuhan Yesus. Ngomongnya selalu baik, bertingkah lakunya selalu baik. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengenalkan juga Tuhan Yesus melalui apa tuh? Melalui perbuatan kita. Kita kalau disuruh mama, papa, tolong dong dek nyapu, nyapu. Tolong dong dek ambil airnya di sana, ambil minumnya papa mama. Oh kita mau dengan sukacita. Waktu orang lain lihat, siapa ya anaknya siapa ya kok disuruh-suruh itu mau taat. Terus kalau disuruh-suruh ibadah itu cepet ibadah, cepet bergabung dengan Zoom ini terus apa mendengarkan dengan baik firman Tuhan ataupun bersama-sama pujian. Itu loh orang lain bisa melihat, anaknya Pak David, misalkan ya, anaknya Pak Supri, anaknya Pak siapa lagi tuh? Banyak sekali. Wah, anaknya Pak Abate. Pak gitu. Hebat.
itu loh anak Tuhan yang hebat. Itu ya adik-adik ya. Adik-adik, ayo kita kalau sebelah kiri kanan kita ada kakak, adik, atau papa mama, kita tepuk. Ayo, mana nih? Tangannya mana nih? Tangannya. Lihat kan Kak Mulyadi ke atas tangannya. Nah, tangannya mana tuh? Lihat tepuk kiri kanan. Tepuk kiri kanan. Pa, ma, adik, kakak, Tuhan itu baik loh. Gitu. Coba lagi. Pak Kak Mulyadi kepingin denger. Mic-nya boleh dibuka. Tepuk kiri kanan atau kanan yang kiri atau kanan kita kalau ada papa, mama, adik, kakak, tepuk. Ma, adik, kakak, Tuhan itu baik loh. Tuhan Itu baik loh. baik loh. Hebat sekali. Yo. Ditutup kembali ya. Mic-nya ditutup lagi. Oke, adik-adik. Selanjutnya sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan bersama Yesus, lakukan perkara besar. Oke. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Oke adik-adik, tapi sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan dan berbagi kelas, untuk itu kita akan mendengarkan dulu pengumuman dari Ibu Terry ya. Ibu Terry, mari silakan. Seorang anak saudara kita sebentar hanya 13 oh ya
Ya, maaf Bu Teri, mungkin sinyalnya lagi enggak Saya ambil alih ya Bu Teri. Nah, Karisa akan mengumumkan ulang tahun untuk minggu ini, ya. Nah, untuk minggu ini ada teman kita yang berulang tahun. Siapa ya? Ada yang merasa berulang tahun di sini? Tanggal 13 Oktober. Siapa ya? Oke, yang berulang tahun tanggal 13 Oktober adalah Kevi. Ore. Iya, tepuk tangan untuk Kevi. Selamat ulang tahun, Kevi. Tuhan memberkati. Selamat Iya. ulang tahun, Kevi. Oke, mari kita berdoa untuk teman kita yang berulang tahun dan berdoa untuk kita semua. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk teman kami, Kevi, yang berulang tahun pada tanggal 13 Oktober. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan untuk Kevi, sehingga Tuhan sudah menyertainya selama 6 tahun. Tuhan berikan kepandaian, taat pada orang tua mereka. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami anak-anak Tuhan. Tuhan berkati untuk kami boleh belajar dengan baik. Mungkin pada saat ini kami menghadapi ulangan-ulangan di sekolah, menghadapi tugas yang banyak di sekolah. Tuhan berkati kami untuk kami boleh mengerjakan semuanya dengan baik. Terus berikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam segala pekerjaannya, supaya boleh memenuhi setiap kebutuhan kami. Kami berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, Karisa akan bagi kelas. Jika ada tulisan join, anak-anak langsung join ya. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Semuanya cerah-cerah hari ini. Ganteng, ya, cantik-cantik. Wow. Kita bersyukur ya kalau kita boleh bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan hari ini yang akan kita dengar yaitu tentang perbuatan Tuhan yang baik, yang berkuasa, yang hebat. Nah, apa itu ya perbuatan Tuhan yang hebat, yang berkuasa itu? Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, semua duduk tenang ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, semuanya sikap berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur berterima kasih
kalau pada hari ini kami boleh memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya firman Tuhan itu boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh menjadi anak yang hebat, anak yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, senyum dulu dong semuanya. Tidak ada yang bersedih, semuanya tersenyum. Coba Reta, senyumnya mana? Kenzo, Citru senyumnya, semua tersenyum. Wow, tambah ganteng, tambah cantik-cantik loh ya kalau kita suka tersenyum. Iya, anak-anak, pernah nggak anak-anak bersedih? Pernah nggak anak-anak bersedih? Pernah? Oh, ada yang nggak pernah. Oh, ada yang pernah gitu ya. Oke, pasti kita semua pernah bersedih ya. Mungkin bersedih karena sakit, karena tidak disukai teman, atau yang lain-lain. Nah, hari ini anak-anak akan bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan tentang kesedihan. Nah, anak-anak, kalau kita sakit, ya, kalau kita sakit, misalnya kalau kita sakit terluka karena jatuh, nah, tangan kita luka mungkin ya, biasanya di sini ya, di bagian siku, atau lutut kita karena jatuh luka. Nah, pasti orang tua kita akan, wow, jatuh di mana ini? Bagaimana ini nak kok bisa jatuh? Nah, orang tua kita bersedih, kita juga bersedih. Pasti orang tua akan melakukan sesuatu. Mungkin anak-anak akan dibelikan plester, ya, plester seperti ini. Nah, terus ditempelkan di tempat luka yang sakit, misalnya di sikunya. Sakit sikunya ditempel di sini. Supaya tidak sakit, supaya cepat sembuh. Atau mungkin anak-anak pernah sakit panas. Ya, badannya panas sekali. Tidak bisa melakukan apa-apa karena sakit kan badannya lemes. Jadi tidur terus, tidak bisa bermain, tidak bisa pergi-pergi, tidak bisa lakukan apa-apa. Nah, orang tua kita juga bersedih. Orang tua kita pasti ya, wah, tak carikan kain dulu, tak carikan kain kecil, ambil baskom, ya, terus diberi kain, dikasih air untuk menurunkan panasnya, supaya panasnya itu cepat turun dan cepat sembuh penyakitnya, misalnya dikompres. Nah, mungkin yang dilakukan oleh orang tua kita seperti itu. Atau kok nggak sembuh-sembuh ya, harus kita bawa ke dokter ini anak kita. Itu ya, dibawa ke dokter, terus sama dokter diberikan obat, ya, atau mungkin sirup di dalam botol. Nah, obat itu harus kita minum, dan jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan, supaya kita cepat sembuh. Orang tua kita juga begitu, mendoakan kita, supaya kita juga cepat sembuh. Nah, anak-anak, hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan tentang seorang papa dan mama, ayah dan ibu yang sedang bersedih sekali karena anaknya sakit. Ya. Nah, anak-anak, cerita kita judulnya atau bertema tentang kesedihan. Nah, tentang kesedihan. Yang terdapat di dalam Alkitab Lukas 8 ayat 41 sampai 42 disambung dengan 49 sampai 56. Nanti anak-anak bisa minta tolong papa mama bacakan atau kakak ya. Nah, kita tidak baca sekarang karena nanti tidak cukup waktunya ya. Nah, kesedihan. Apa itu ya kesedihan? Nah, kesedihan itu dari kata dasarnya itu sedih. Sedih itu suatu keadaan yang murung ya, yang tidak menyenangkan.
Kadang-kadang orang bersedih itu sampai menangis. Sakit sekali, sedih sekali sampai menangis. Nah, kesedihan itu keadaan kita, kondisi kita yang murung karena mungkin duka. Duka itu mungkin ada saudara kita meninggal gitu ya, kita bersedih. Mungkin kita kecewa, teman kok nggak baik sama saya, kita sedih. Nah, gitu ya. Itu artinya kesedihan. Nah, diceritakan juga di dalam Alkitab ada seorang bapak ya yang bernama Bapak Yairus. Nah, ini dia Bapak Yairus. Pak Yairus adalah seorang bapak dari kepala satu gereja. Ya, dari kepala satu gereja. Jadi dia itu memimpin gereja, memimpin ibadah di gereja. Jadi sangat disegani oleh orang-orang, sangat dihormati orang-orang. Tapi pada suatu hari Pak Yairus ini merasa sedih sekali. Ibu Yairus juga merasa sedih sekali. Sampai nangis. Apa ya kira-kira yang membuat mereka sedih? Ternyata yang membuat mereka sedih itu anak mereka yang perempuan berumur 12 tahun sedang sakit. Nah, sakitnya itu parah. Sudah berusaha Pak Yairus dan Bu Yairus menolong, tetapi tidak sembuh-sembuh. Saking parahnya penyakit yang diderita oleh anak Pak Yairus ini. Nah, anak-anak Ibu Yairus terus menangis. Pak, bagaimana ini? Pak, anak kita kok tidak sembuh-sembuh, Pak. Ibu Yairus, pasti anak kita sembuh. Itu kata Pak Yairus. Terus tiba-tiba anak-anak, Pak Yairus itu mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kotanya. Nah, kan Pak Yairus tahu kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit, bisa menghibur orang, bisa menolong orang dalam keadaan apapun. Dia ingat, akhirnya, wah, Tuhan Yesus mau datang ke kotaku ini. Aku mau minta tolong pada Tuhan Yesus supaya bisa menyembuhkan anakku. Akhirnya Pak Yairus berlari anak-anak saking senangnya ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, ingin minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolonglah anakku, datanglah ke rumahku. Nah, waktu itu Tuhan Yesus masih dikerumuni banyak orang. Ya, karena setiap Tuhan Yesus datang ke satu kota, itu pasti dikerumuni banyak orang. Mereka ingin mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, Pak Yairus juga begitu, desek-desekan sama orang, ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, saat itu ada salah seorang yang berkata pada Pak Yairus, Pak, gitu. Ayo kita pulang, anakmu terus sudah meninggal. Hah? Kaget Pak Yairus, anakmu sudah meninggal, ngapain kamu ketemu sama dengan Tuhan Yesus? Anakmu sudah meninggal, ayo kita pulang. Apa anak-anak yang dikatakan Tuhan Yesus? Tidak, aku tidak mau pulang, aku ingin bertemu Tuhan Yesus. Pokoknya aku ingin bertemu Tuhan Yesus, mau minta pertolongan Tuhan Yesus supaya anakku bisa disembuhkan. Begitu anak-anak ya. Kemudian Tuhan Yesus menghampiri Pak Yairus. Ya, Tuhan Yesus menghampiri Pak Yairus dan berkata, Pak, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan sembuh. Wow, Pak Yairus senang sekali ya. Dia punya pengharapan, dia akan tidak sedih lagi karena anaknya akan disembuhkan. Tuhan Yesus berkata seperti itu sehingga Pak Yairus menjadi percaya. Kemudian Tuhan Yesus datanglah ke rumahku, kata Pak Yairus. Tolonglah anakku yang sedang sakit. Sekarang datanglah ke rumahku. Anak-anak, kemudian waktu itu juga Tuhan Yesus datang ke rumah Pak Yairus bersama dengan murid-muridnya
yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Nah, kemudian mereka berjalan menuju ke rumahnya Pak Yairus. Sesampai di rumah Pak Yairus, wah, banyak orang, anak-anak. Kenapa? Karena dikiranya anak perempuan Pak Yairus itu sudah meninggal, sehingga banyak orang yang datang. Nah, kemudian Tuhan Yesus disuruh oleh Pak Yairus dan Bu Yairus, ayo Tuhan Yesus silakan masuk. Anakku ada di kamar. Mari kita ke kamar anakku. Nah, Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes dan Yakobus serta Bapak Ibu Yairus masuk ke kamar anak perempuan yang sedang sakit itu. Tapi apa yang terjadi? Anak perempuan itu terdiam, anak-anak diam, tidak bergerak. Kemudian apa ya yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memegang lengan anak itu. Dia memegang kemudian, ayo, hai anak, bangunlah. Hai, bangunlah, kata Tuhan Yesus. Kira-kira anak-anak, apa yang terjadi dari cerita ini setelah Tuhan Yesus bilang seperti itu? Boleh dibuka mic-nya, boleh jawab. Siapa yang bisa jawab? Iya, benar ya. Ternyata anak itu, ya boleh ditutup kembali ya mic-nya. Ternyata anak itu langsung bangun dan berdiri. Wah, ternyata anak itu tidak meninggal. Ya, anak itu sembuh, bangun berdiri, tersenyum, bersuka cita, bergembira. Seperti juga Pak Yairus dan Bu Yairus sangat bergembira karena anaknya sudah disembuhkan. Mereka bersuka cita, berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena anaknya sudah sembuh. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, demikian cerita firman Tuhan dari Alkitab yang bisa kita pelajari hari ini. Dari cerita Alkitab ini, kita bisa mengerti Tuhan Yesus itu Tuhan yang berkuasa. Ya, Tuhan Yesus itu Tuhan yang berkuasa. Anak-anak harus percaya ini. Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja untuk kita. Ya, asalkan kita mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus pasti mendengar doa kita. Ya, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus juga menginginkan kita senantiasa bersandar kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Minta pertolongan Tuhan. Dalam keadaan sedih, susah, kita terus minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, kita juga diinginkan oleh Tuhan supaya kita pada saat sedih, ya, kita terus memberi penghiburan kepada orang lain. Nah, meskipun kita sedih, kita memberi penghiburan kepada orang lain yang sedih. Tapi kita berusaha untuk tidak bersedih lagi, ya, kita bersuka cita. Nah, kalau ada teman kita yang bersedih, kita bisa memberi penghiburan. Jangan bersedih lagi ya, berdoa kepada Tuhan ya. Misalnya bilang seperti itu, kalau ada temannya bersedih. Nah, demikian anak-anak cerita kita pada pagi hari ini. Ya, jangan lupa lakukan firman Tuhan supaya kita terus dipimpin oleh Tuhan. Selalu tersenyum dan tidak bersedih lagi. Apakah kita nggak boleh bersedih? Boleh, enggak apa-apa bersedih, tapi jangan berlarut-larut. Terus berdoa dan bersuka cita bergembira. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita akan aktivitas ya, melakukan aktivitas kita membuat sesuatu, mari kita berdoa dulu setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sikap yang baik, hormat kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh mengerti bahwa Tuhan sungguh berkuasa.
kami terus juga boleh bersandar kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Kita juga bisa memberi penghiburan kepada orang lain pada saat mereka bersedih. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya. Anak-anak bagaimana? Sudah disiapkan bahan-bahan yang sudah di-share sama Bu C di grup sekolah minggu? Sudah disiapkan bahannya? Oh ya, enggak apa-apa kalau belum, misalnya ada yang belum, anak-anak bisa nyusul nanti selesai kita Zoom ya, selesai kita daring, anak-anak bisa mengerjakannya. Perhatikan ya, Bu Kunik mau kita belajar bersama-sama supaya anak-anak bisa ya. Nah, sediakan dulu kertas ya. Kertas yang warna kuning, boleh warna putih juga ya, boleh. Nah, kemudian kita ambil tataan ya, tataan gelas. Nah, kalau misalnya tataan gelas kalian terbuat dari kaca, hati-hati ya. Kalau punya buku ini dari plastik, jadi ya boleh Adriel pinter. Terus kita letakkan di sini loh nak. Nah, kalau di situ kamu ada meja, ditaruh di meja, kemudian dijiplak. Ya, dijiplak itu digambar. Digambar sesuai gambar tataan gelasnya ini. Jadi digambar, nanti berbentuk seperti lingkaran. Ya, nah digambar, nanti bisa berbentuk seperti ini, lingkaran. Ya, oke. Nah, lingkaran ini kemudian kita gunting, ya. Lingkarannya kita gunting. Kita gunting. Nah, jadi nanti setelah kita gunting akan jadi seperti ini. Ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian buku ini lebih cepat ya nak ya. Nanti anak-anak boleh mengerjakannya setelah kita Zoom ya. Oke. Kemudian kita ambil spidol lagi. Kita seumpamanya lingkaran ini adalah kepala kita. Ya, kepala. Nah, kemudian kita beri, kalau di kepala kita ini kan ada mata dua, ada hidung, ada mulut. Kita beri gambar, ya. Kita beri gambar mata, hidung, mulut. Nanti jadinya akan seperti ini. Gini ya. Ada mata, hidung, mulut. Matanya lingkar saja, lingkaran. Terus tengahnya dikasih hitam-hitam begitu. Terus hidungnya segitiga. Terus mulutnya tersenyum ya nak, seperti ini ya. Mulutnya tersenyum. Oke. Kalau sudah seperti ini ya. Nah, nih. Kemudian kita taruh dulu. Kan ada sisanya dari guntingan kertas ya, lingkaran tadi. Ada sisa kertas, itu kamu gunting separuh setengahnya. Seperti ini. Nah, kemudian digambar. Ya, digambar, dilipat dulu. Dilipat seperti ini, terus digambar. Kita ini mau menggambar hati. Ya, digambar seperti ini. Nih. Kita gunting sesuai dengan gambarnya, ya. Kita gunting. Nah, nanti gambarnya bentuknya akan seperti ini, seperti hati, ya. Nah, anak-anak. Maaf ya, tadi Bu Kunik lupa untuk memberikan ayat hafalan ke anak-anak. Ya, maaf ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 14. Ya. Nah, nanti gambar hati ini, hati, kamu tulis ayat hafalan.
Ya, ayat hafalannya ini ditulis seperti ayat ya, cita nanti ditulis di bentuk hati seperti ini. Ini ada tulisannya ya. Maaf ya, ini anak-anak mungkin tidak terlalu nanti hasil jadinya bisa anak-anak lihat ya. Tadi dari lingkaran yang tadi kita buat, Tesalonika berapa? boleh di-mute dulu semuanya. Bu, Tesalonika berapa? 1 Tesalonika, sebentar ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Dari gambar kita ini tadi yang lingkaran, terus tadi bentuk hati ini juga yang sudah ada tulisannya ayat hafalan, kita tempel di sini dengan lem. Ya, kita tempel dengan lem di belakangnya. Bentar ya. Kita tempel. Sedikit ya menempelnya, jadi nantinya jadinya seperti ini. Gini ya, jadinya seperti ini. Jadi tulisannya apa? Tulisannya di 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Ya, di situ. Oke. Ya. Karena anak-anak kalau kita buat sekarang mungkin waktunya enggak cukup ya, nanti kita lanjutkan waktu Zoom. Dengar Bu Puni dulu ya nak ya. Oke? Oke. Kemudian supaya lebih cantik lebih ganteng lagi, kita akan buat. Anak-anak kan sudah menyediakan kertas lipat 1 lembar ya, dengan ukuran apa saja boleh, warna apa saja boleh ya. Nah, punya Bu Puni ini ukuran 14 kali 14. Nah, ini kita lipat menjadi 3 bagian. Kita lipat menjadi 3 bagian seperti ini. Ya. Ini tidak ada lem. Ya. Kertas lipatnya kamu boleh warna apa saja ya. Jadi kita lipat jadi 3 bagian. Kemudian anak-anak juga Ini tidak ada lem. Kenapa? Tidak ada lem. Oh, tidak ada lem. Kalau tidak ada lem bagaimana ya? Nanti beli ya di toko sebelah, enggak apa-apa. Murah harganya. Maaf ya, enggak apa-apa, enggak ada lem. Dibiarkan dulu, nanti beli dulu ya. Enggak apa-apa ya. Kan kamu juga sudah sedia ini, maaf anak-anak. Sudah sedia tutup botol. Tutup botol ini air mineral, ini kita buat menjiplak di sini. Nah, yang warna putih kalau kertas lipatnya warnanya sama, ya di salah satu warnanya, ya. Kita jiplak, kita tempel gini loh, kita gambar. Gini sama spidol, ya. Kita gambar sama spidol. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, ini ada 4 bagian lingkaran. Terus kita gunting, ya. Kita gunting lingkarannya 1 per 1. Nah, 1 guntingan ini Bu Puni mendapatkan 3 lingkaran. Nanti anak-anak terserah, tergantung dari besarnya kertas lipat yang anak-anak sediakan. Ya, nih jadi 3. Jadi 3 seperti ini. Nah, terus lingkaran-lingkaran ini sayang, ya semuanya anak-anak ditempel, ya. Ditempel satu-satu di tengah bagian pinggir lurusnya mata ini, ya. Kita tempel 1, terus kita tempel lagi, ya. Kita tempel lagi,
di sini seperti ini ya, sampai nanti jadinya seperti ini jadinya. Ya, seperti ini jadinya. Terus kan anak-anak juga menyediakan bahan pita ya. Kita lubangi di sini. Nanti anak-anak yang kecil semuanya dalam membuat aktivitas ini dibantu orang tua ya. Karena ada guntingnya juga tajam, nanti bisa kena ya. Nanti buatnya bersama dengan papa, mama atau kakak. Talinya ini kita taruh, kita buat seperti ini. Nah, ini sudah jadi anak-anak. Terus kita gantung ya, kita gantung di tali-talinya ini, mungkin dipaku di dalam kamar gitu ya. Nah, atau ditaruh di meja belajar boleh. Supaya mengingatkan kita firman Tuhan hari ini, kita selalu tersenyum, tidak bersedih. Ya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, itu anak-anak ya, jadinya seperti itu. Oke, anak-anak dikasih Tuhan. Nah, demikianlah aktivitas kita pada pagi hari ini. Nanti difoto ya, difoto terus dikirimkan di grup. Ya. Oke, kalau begitu firman Tuhan dan aktivitas kita serta ibadah kita keseluruhannya sudah selesai ya. Terima kasih anak-anak sudah dengan baik boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Anak-anak silakan lanjutkan untuk aktivitasnya. Nanti jangan lupa difoto dan dikirim di grup. Ya, oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Yuk, adik-adik kita foto dulu. Ya, foto dulu nah, sebentar. Foto dulu, ya, baru kita boleh meninggalkan Zoom kita pada pagi hari ini. Silakan Kak Risa. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat Kak Risa. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mana? Baik.